Ustadz, yang mirip patung kan ada boneka Ustadz. Boneka gimana Ustadz? Apakah diharamkan? Kalau kita buat boneka, maka jawabannya boneka tidak diharamkan kalau memang itu untuk mainan anak-anak kecil. Jadi untuk mainan nggak masalah. Walaupun kita sebagai orang tua hendaknya bijak. Kalau anak kita tidak merengek, tidak betul-betul meminta, tidak memaksa, nggak usah deh dibelikan boneka-boneka itu. Tapi kalau sudah merengek, meminta, memaksa, Masya Allah, ya sudah, saat itu kita boleh membelikan mainan boneka. Jadi seperti itu. Jadi enggak inisiatifnya bukan datang dari kita gitu. Oh boneka enggak. Itu kalau dipinta oleh anak kita saja yang masih kecil, yang mana boneka tersebut nanti akan dijadikan sebagai mainannya. Ya, jadi begitu. Kalau boneka untuk orang dewasa Ustadz, boleh enggak buat gulingnya, buat apa? Enggak boleh. Untuk orang dewasa enggak. Kan sekarang ada remaja putri, bahkan sudah pemudi, 20 tahun ke atas, boneka pengennya yang bentuknya makhluk hidup. Enggak boleh. Berarti kalau usahain makhluk hidup bagaimana Ustadz? Mobil, motor, tumbuh-tumbuhan, pohon misalkan, rumah, enggak masalah. Ada miniatur bangunan, enggak apa-apa. Jadi gitu ya. Yang tidak boleh itu yang ada nyawanya. Ustadz kan mobil juga ada nyawanya. Sebentar, kapan mobil punya nyawa? Itu kalau mobil ada nyawanya di garasi, ngamuk-ngamuk itu. Nggak mau ditaruh di garasi. Nggak ada mobil nggak ada nyawanya. Ya buktinya orang-orang ngomong katanya nyawanya adalah bensin. Ya itu kan istilah saja. Kalau begitu kalau habis bensin berarti hilang nyawanya. Berarti mobil itu setiap saat hidup mati tergantung adanya bensin atau tidak. Jadi enggak, sekali lagi itu bukan makhluk hidup yang bernyawa. Ya. Jadi ini kita sudah sedikit rinci supaya kita tahu. Memang ada begini. Ada pembahasan dalam fikih yang cukup detail tentang gambar ya, kita bukan patung. Kalau patung jelas, enggak sudah patung enggak. Ini gambar. Ada lukisan contohnya. Lukisan tersebut ada misalkan di uang, kemudian di stiker yang biasa kita pakai di rumah, mungkin di spray yang itu bagaimana? Maka jawabannya beda antara menggambarnya yang diharamkan dengan istibqa faidahnya, artinya tetap kita ngambil faidah untuk dari sesuatu yang bergambar tersebut. Kalau sesuatu yang bergambar itu memang gambar tersebut ada di sesuatu yang memang biasa dibuat untuk mata pencaharian seperti ya tadi tiker itu kan, membuat tiker itu mata pencaharian, sehingga membuat tiker ada gambarnya, maka tidak wajib kita buang, tidak, bisa diambil manfaatnya, itu walaupun ada gambarnya, dan boleh dijual kok, itu boleh dijual nanti, ada masalah. Maka kalau kita perhatikan ya, kami pernah melihat ada batik, gambarnya seperti gambar makhluk hidup, tapi juga tidak di dunia nyata, tidak. Itu kan gambar-gambar imajinasi. Tapi pas kepalanya itu dipotong, jadi ada jarak begitu antara kepala dengan badan. Kami pernah tanya, ini kok begini gambarnya? Emang ada makhluk hidup begini? Jawabannya cerdas. Enggak Pak Ustadz, dalam agama kan kita enggak boleh menggambar makhluk hidup yang utuh, yang sekira-kiranya kalau ada di dunia nyata dia hidup. Makanya gambarnya dipotong kepalanya. Supaya apa? Ya supaya tadi
ada celah untuk kebolehannya, masya Allah. Ada yang begitu, ada yang begitu. Ya, masya Allah. Itu upaya untuk mendapatkan yang halal. Kita apresiasi upaya itu. Baik, yang jelas gambar nggak boleh. Gambar yang makhluk hidup utuh itu jangan. Ya.